jika kita menggunakan data dari Kementerian Keuangan ya, kan kalau saya tidak salah minggu lalu Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani menyampaikan bahwa ada kemungkinan defisit kita akan naik menjadi 6,3% terhadap GDP. Dengan kondisi itu maka kemungkinan rasio dari utang terhadap GDP kita itu akan naik dari sekitar 30% ke sekitar 38%. Jadi secara relatif sebetulnya kalau untuk Indonesia dibandingkan dengan negara lain itu masih relatif rendah. Nah, persoalannya itu adalah lebih kepada pertanyaan untuk apa utang itu digunakan. Saya kira concern terhadap risiko utang yang naik itu tentu sesuatu yang legitimate, sesuatu yang sahih dan wajar jika ada kekhawatiran mengenai itu. Tetapi saya kira fiscal policy di tahun ini temanya adalah whatever it takes, ya, whatever it takes dalam arti kata apapun harus dilakukan untuk mengatasi pandemi ini. Kita kan tidak bisa mengatakan bahwa karena kita ada risiko dari utang kemudian kita biarkan orang mati atau ekonominya kolaps gitu. Nah, yang paling penting adalah secara konseptual sebetulnya selama tingkat pertumbuhan ekonomi masih lebih tinggi daripada tingkat bunga utang, maka rasio utang terhadap GDP-nya akan mengalami penurunan. Nah, jika kita lihat sekarang bahwa tingkat bunga di luar itu 0% sebetulnya, ya. Nah, kalau pertumbuhan karena misalnya pandemi ini bisa diatasi akibat dari fiscal stimulus, kemudian pertumbuhan ekonominya bisa negatif, itu artinya pertumbuhan ekonominya lebih tinggi daripada bunga yang harus dibayar, sehingga rasio utang terhadap GDP-nya nanti perlahan akan mengalami penurunan. Menurut Bapak, apakah kita berada dalam satu jalan yang bisa terjaga risiko utang kita, Pak, melihat apa yang dilakukan pemerintah sejauh ini? Satu, makanya saya mengatakan bahwa saya tidak menyebutnya sebagai fiscal stimulus. Saya lebih suka menggunakan istilah yang digunakan oleh Paul Krugman, ya, pemenang Nobel Paul Krugman yang dia sebut sebagai disaster relief. Ini adalah pandemi ini adalah disaster. Jadi karena itu di dalam sebelum periode normal, alokasi dananya itu hanya bisa dialokasikan kepada 3 isu. Yang pertama adalah untuk health, mengatasi pandemi itu sendiri, mulai dari tes, kemudian obat, rumah sakit, dan macam-macam. Kemudian yang kedua adalah karena kita meminta orang untuk tinggal di rumah akibat kebijakan social distancing atau di negara lain disebut sebagai lockdown, maka kita harus memberikan kompensasi. Itu yang sebetulnya BLT-nya menurut saya harus diperluas kepada lower middle income group. Yang ketiga adalah memberikan lifeline atau tali nyawa kepada usaha, agar usaha itu masih tetap bisa berjalan di dalam situasi survival mode gitu. Nah, ini sebetulnya yang jadi fokus di banyak negara. Setelah ini beres, setelah aktivitas ekonomi mulai kembali menjadi normal, orang mulai bisa bekerja, social distancing berakhir, baru bisa digunakan fiscal stimulus, monetary stimulus untuk mendorong growth. Jadi kita ini kalau menurut saya sedang ada di dalam tahap survival mode. Bagaimana selamat dari pandemi itu. Jadi di dalam konteks ini memang harus dilakukan.